Ini yang udah kena sih sebenarnya. Kalau dilihat emang tatapannya kosong terus. Oh, ini foto abangnya ya? Abangnya. Dan kejadiannya itu sebenarnya lebih ke ketika Buyut meninggal, yaitu dia punya pegangan banyak dan akhirnya salah satu pegangan itu masuk ke tubuh abangku sendiri. Cuman dia minta tolong, "Pak, tolong Pak, aku udah nggak betah di sini Pak, tolong bawa balik." Dan Pak Surya ini sempat bilang, wajar kok semuanya yang udah berusaha ngobatin meninggal. Padahal yakin mereka ini pasti dalam hati mereka pengen nyerah. Kan kalau dia tahu ya kata gitu, siapa yang dihadapin. Sempet nanya nggak ke ayah ketika abang meninggal gitu, ini leluhurnya kemana gitu? Dan saat itu kita di ruang tengah, Papa ngomong gini, ternyata masih berlanjut. Hah? Gimana Pak? Jadi guys, gue punya kabar baik buat kalian semua. Jadi kemarin itu ternyata banyak banget yang klip video RJL di TikTok. Jadi kayak potongan-potongan. Nah, kabar baiknya adalah yang pertama, kalau misalnya kalian klik nih video cuplikan RJL yang ada di YouTube ini, kalau misalnya sampai ke home gua, TikTok Don Fajar Aditya itu atau RJL Official, akan gua repost. Terus yang kedua, kalau misalnya ternyata kalian ini banyak yang nyuplik episode-episode yang beda, terus 5 terbesar di setiap bulan itu nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang. Cuman ada yang ketiga nih. Yang ketiga adalah kalian boleh klip potongan videonya aja. Jangan semuanya. Kalau semuanya namanya ngerampok. Jadi potongannya aja. Nah, nanti 5 terbesar akan mendapatkan hadiah berupa uang. Nah, hari ini gue nggak tahu ya apakah episode ini bisa dibilang horor banget, sedih banget, tegang banget. Karena narasumber gue ini harus kehilangan salah satu keluarganya dari kejadian ini. Halo Mas Moski. Halo, apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Makasih udah mau datang ke RJL ya Mas. Oke, siap. Jadi awal saya dengar ceritanya ini kan berhubungan dengan warisan. Orang pasti akan berpikir warisan itu dapat uang, dapat peninggalan-peninggalan yang bisa diuangkan lah. Ternyata ini diwariskan jin leluhur. Itu maksudnya gimana diwariskan jin leluhur? Sebenarnya seperti jin waris, di mana jin itu dalam kategori tidak bisa hilang, tapi dia butuh media orang lain lagi ketika orang yang punya itu meninggal. Jadi dia harus ada orang lagi yang meneruskan kehidupannya dia itu di tubuh orang, seperti itu. Dan kejadiannya itu sebenarnya lebih ke Buyut, ketika Buyut meninggal, yaitu dia punya pegangan banyak dan akhirnya salah satu pegangan itu masuk ke tubuh abangku sendiri. Gitu. Dan akhirnya kehidupan kita berubah semuanya. Yang tadinya biasa kayak keluarga-keluarga normal, setelah kejadian itu kita menjadi keluarga yang tidak biasa-biasa aja gitu. Dan bagian selalu bersinggungan dengan dunia gaib, dengan hal-hal yang di luar logika, di luar nalar. Itu memang sosok leluhurnya seperti apa katanya? Kalau sosok secara bentukannya pun sampai sekarang nggak tahu kayak gimana. Tapi kalau dari sifatnya, jin ini sebenarnya jin pegangan dari Buyut, dan ketika meninggal butuh pewaris, yaitu keluarga dari bapak. Kita 3 bersaudara, dan sebenarnya yang bakal dikenain itu waktu ada keluarga besar ngumpul, dan bakal kena tuh anak terakhir. Nah, gue anak terakhir, tapi ternyata meleset. Yang kena anak kedua, itu abang gue.
Boleh lihat gak dokumentasi yang terjadi ketika abang ini diwariskan jin leluhur itu? Wah, boleh. Nih kebetulan saya udah bawa foto-fotonya. Gak apa-apa dinaikin lagi. Oh, naikin aja, iya. Sebenarnya ada, ya kalau untuk kondisi normalnya belum ada dokumentasi karena waktu itu kan faktor ekonomi juga kita belum punya motor. Nah, ini yang udah kena sih sebenarnya. Kalau dilihat emang tatapannya kosong terus. Oh, ini foto abangnya ya? Abangnya. Nah mungkin kalau orang lain lihat sih kayak orang biasa-biasa aja, tapi kalau udah ngeliat langsung seperti orang autis. Itu kayak orang gak normal lah. Kalau ibaratnya kasar-kasarnya nih orang gak waras. Sampai akhirnya abang meninggal dunia. Abang meninggal. Mau gak mau karena kita berobat, sampai kita berobat di orang yang ahli yang terakhir, dia bilang untuk... Ditahan dulu ceritanya mas, jangan diceritain dulu sama di depan. Oke, sip. Oke. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Gue pengen ucapin makasih buat Mas Attila dari Lari Malam Misteri yang merekomendasikan Mas Moski untuk bercerita di RJL ini. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Tadi sebelum dimulai ceritanya kayak ada suara dari kamar mandi ya. Nggak tahu, mungkin dia mau dengerin. Dan seperti biasa kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya, Mas Moski boleh ceritain awal mula kisahnya kayak gimana, Mas? Oke, jadi awalnya tahun 94. Saat itu gua usia 6 tahun. Saat itu usia 6 tahun, keluarga dapat kabar kalau Buyut tuh meninggal. Buyut meninggal, dan tapi yang ke pulang kampung itu bapak yang perwakilan dari keluarga lah, pulang kampung ke sana dan ketemu keluarga besarnya, dan balik ke Bekasi sekitar semingguan lah, seminggu di sana, balik ke Bekasi. Dua hari kemudian setelah dari Bekasi, bapak ngumpulin kita semua, anak-anaknya semua kumpul di ruang meja makan. Setelah kita makan, terus bapak ngomong begini, mungkin kita bakal mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka. Buat kamu yang masih kecil atau Mas, anak yang paling gede, bukan bertanya-tanya. Tapi kalau bapak jelasin sekarang mungkin nggak paham. Ya udahlah, kita jalanin aja. Syukur-syukur tidak mengalami kejadian yang buruk seperti itu. Nah saat itu gue pribadi bingung, ini apa sih, ngomongin apa gitu kan. Namanya anak kecil kan, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Sampai pada malam-malam tertentu, bapak udah mulai lakukan sesuatu hal yang tidak biasa. Dalam artian, tiap malam, anak-anak itu kalau mau tidur selalu dicipratin air. Jadi bapak tuh kayak bawa botol ke dalam kamar, kita mau tidur, cipratin air ke muka, segala macam. Tapi ada satu momen yang gue dispesialin. Gue gak tahu kenapa gue spesialin tuh, jadi bapak melorotin buka baju setengah sini sampai kelihatan pusar ke bawah. Nah bapak tuh ngolesin dari botol itu, dari pusar ke bawah. Tiap malam, tuh, selalu tuh kayak gitu. Bingung tuh, kenapa ya bapak tuh kayak begitu gitu kan. Ya kurang lebih kira-kira 2 bulanan melakukan hal seperti itu. Sampai pada waktu momen dimana abang gue yang kedua mengalami perubahan. Perubahannya dalam artian dari yang dia biasa normalnya anak SD, sekolah segala macem, dan ibu selalu menjemput kan, ketika pulang sekolah dijemput sama ibu, tiba-tiba dia minta makan. Ini kejadian yang pertama kalinya kita tahu ini orang udah nggak normal. Dia minta makan mie ayam. Dia siapa? Abang gue yang kedua itu. Yaudah kita bertiga tuh makan mie ayam. Gue nggak makan, waktu itu gue udah kenyang kalau nggak salah tuh. Jadi yang makan cuma abang aja. Abang makan mie ayam sampai mangkok ketiga mie ayam. Dia minta lagi. Mah, aku masih lapar, mau lagi.
Akhirnya ibu minta lagi kan. Sampai akhirnya mangkok kelima. Dan mangkok kelima itu adalah mangkok terakhir abang mie ayam itu buatin. Padahal mie-nya masih banyak. Dan abangnya bilang, "Bu, ini anak ibu nggak normal. Saya takut. Kalau orang normal tuh 2 mangkok aja udah kenyang." Tuh, tapi ibu saya tuh megangin perutnya udah kencang banget, udah keras. Wah, ini emang nggak normal nih. Kalau udah kencang ini, dia harusnya ngomong kenyang. Akhirnya udah, ibu kita bertiga pulang ke rumah. Malamnya cerita ke bapak, gitu kan. Kita ke bapak segala macam ini. Bapak kayak mukanya langsung berubah. Berubahnya tuh dalam artian agak-agak pucet. Jadi ada sesuatu hal yang bapak umpetin, akhirnya sesuatu yang diumpetin itu kebuka. Malam demi malam, bapak udah mulai yang namanya kencengin nyajen. Nyajennya kenceng. Biasanya cuma beberapa bulan sekali, ini jadi bisa 2 minggu sekali nyajen. Ya sajian standar lah, tampahan gitu, isian jajan pasar segala macem. Nah itu tiap malam tuh 2 minggu sekali lah itu nyajen, ditaruh di sudut ruangan tertentu gitu. Dan akhirnya ada dupanya tuh? Nggak ada dupa, nggak pakai dupa. Cuma pakai ya lisong lah gitu kan, tapi nggak dibakar. Setelah itu abang udah mulai namanya nggak bisa bicara banyak kalimat, lebih banyak duduk begini aja udah, duduk di sofa, bengong, tatapannya kosong segala macam. Dan kalau dia minta apa-apa juga pengen makan. Dan sejak itu udah nggak bisa namanya sekolah. Ketika sekolah pun kita paksa sekolah, kita tungguin, ya dia nggak bisa belajar, cuma bengong aja. Dan kadang-kadang secara refleks dia kayak mukul ke teman sebangkunya, plak aja gitu. Ya udah akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk tidak melanjutkan abang untuk sekolah segala macam. Kalau misalnya memaksa sekolah pun harus sekolah di rumah. Di rumah pun udah nggak bisa diajak komunikasi. Itu lumayan sih jaraknya, berminggu-minggu dari bisa komunikasi, lama-lama nggak bisa sama sekali. Diajak ngomong pun cuman ngeliatin orang yang diajak ngomong, sudah dia nggak ngejawab apa-apa. Sebelumnya masih bisa ngejawab, terus lama-lama enggak. Dan mulailah saat itu abang di malam-malam tertentu bisa sebulan 1 kali atau 2 kali tiba-tiba jatuh, buak, gitu. Kalau dibilang ayah, dia tidak mengeluarkan lidah. Kalau ini bisa mengeluarkan lidah atau berbusa, dia enggak, gitu kayak kesurupan. Kadang-kadang nggak duduk, tapi dia nggak tiduran, tapi dia duduk gini, gitu, kayak nahan sakit. Kadang mukul, mukul sembarang tempat gitu, ngamuk. Kita bingung kan, ini kenapa gitu kan. Akhirnya kita masih mengobati dia tuh ke spesialis saraf lah, ke dokter segala macam gitu kan. Ini awalnya ke dokter nih? Berarti? Awalnya ke dokter. Kita masih pakai pikiran yang berlogika lah. Mungkin saraf gitu kan, atau dia pernah jatuh atau gimana. Ke dokter pun jawabannya tidak kenapa-napa. Tidak ada saraf yang bermasalah. Malah dari dokter pun menyarankan ke psikiater. Kita pun ke psikiater. Dan psikiater pun angkat tangan. Tidak menemukan jawaban. Apa anak ini stres pun tidak. Dari data-datanya dia miliki ya, mereka yang ngerti lah bagaimana cara ngitungnya, anak ini tidak mengalami stres ataupun depresi, normal-normal aja. Akhirnya kita bingung nih mau ngobatin anak ini kemana, abang itu kemana gitu kan. Waktu tentu ada teman bapak yang datang main lah istilahnya gitu kan, ngelihat anak ini kok kayak pernah kejadian di koleganya lah istilahnya gitu. Kayak bapak tuh kena direkomendasikan awal-awal datang ke tempat yang ahlinya lah, secara tidak logika gitu kan. Pada ahlinya datang ke sana di daerah Jakarta Timur, dibawalah sama si abang itu. Kita bertiga ke sana. Dan si orangnya ini bapak ahlinya ini bilang, wah ini sih
bukan penyakit saraf, pantesan aja dokter nggak ada yang bisa ngejawab kata gitu kan. Ini dapat dari mana? Dia bilangnya gitu. Saya nggak tahu, bapak saya bilang saya nggak tahu dapat dari mana, tapi saya boleh cerita nggak tentang keluarga saya? Nggak ada cerita tentang bapak saya itu keluarganya memang keluarga Jawa yang kental banget sama namanya kejawen. Dan ketika Buyut meninggal itu memang sudah diwanti-wanti. Buyut itu punya pegangan banyak dan salah satunya memang harus punya media makhluk hidup. Dan sempat itu kumpul keluarga besar. Dan kenapa dikumpulin? Karena mereka memberikan jawaban bahwa yang bakal kena itu adalah keluarga yang memiliki anak ganjil. Anak ganjil ini bukan satu, tapi tiga, lima, atau 7. Dan kebetulan saat itu cuman bapak yang anaknya ganjil. Bapak saya anaknya ganjil, saya kan 3 bersaudara. Dan dia bilangnya anak terakhir yang kena, ternyata meleset. Yang bapak berusaha mencegahnya itu di saya, di gua, ternyata yang kena abang gua. Tidak expect bakal yang kena anak tengah. Akhirnya yaudah tuh, si orang ini, si bapak ini yang ngobatin, sempat ngasih beberapa air segala macem. Memang secara durasi si abang gua jatuh, kita nyebutnya itu kalau di keluarga kita tuh nyebutnya ngedok. Ngedok itu kayak ngamuk, kayak cupang gitu kan, ngamuk gitu kan. Kita bilangnya ngedok. Nah si abang ini ngedok, udah mulai berkurang tuh. Tadinya 2 kali sebulan jadi cuma sekali, bahkan 1 bulan tuh dia normal nggak ngedok. Cuman beberapa bulan kemudian intensitasnya malah makin rutin, bisa seminggu 2 kali ngamuk-ngamuknya itu. Kemudian itu udah kita ngerasa harus balik lagi ke sana. Sebelum kita balik ke sana kan kita mencoba menghubungi kan nomor teleponnya. Saat itu kan belum ada handphone, di mana ada telepon rumah, kita menghubungi nomor telepon rumahnya, nggak ada yang diangkat. Akhirnya kita kesana sendirian deh, secara inisiatif lah tanpa ada reservasi gitu kan. Kita datang ke sana malam-malam dan sampai di rumah bapak itu tidak ada kehidupan, gelap semua rumahnya. Kita ketok-ketok, bapak ketok-ketok tuh, dar-dedor, nggak ada yang keluar. Sampai yang muncul tuh tetangganya. Bapak cari siapa pak? Ini pak ini gitu. Oh pak itu 2 hari lalu udah nggak ada pak, udah meninggal. Bapak kalau misalnya mau ketemuan paling istrinya, cuma istrinya lagi di pulang kampung, katanya kan dibawa ke kampung. Meninggalnya itu dibawa ke kampung. Meninggalnya kenapa ya bu? Saya kurang tahu, tapi dari cerita istrinya, sebelum meninggal suaminya bilang teriak-teriak, udah nggak kuat ampun, pas tidur, nggak lama meninggal. Kita masih berpikir positif, oh mungkin lagi ngobatin yang lain, mungkin kan ada yang lebih kuat gitu kan segala macam. Ya udah, akhirnya kita pulang, bawa abang juga pulang ke rumah segala macam. Bapak pun mikir kemana lagi gitu buat ngobatin. Secara ilmu kedokteran pun udah nggak bisa. Bapak dapat rekomendasi lagi beberapa orang ahlinya, mulai dari yang di Banten, di daerah Bekasi, di daerah Semarang, sampai di daerah Jawa Timur, itu semua didatangin. Tidak menyembuhkan abang. Dan sampai akhirnya kita berhenti di Magelang. Ini agak ceritanya agak berbeda dari yang kita sebelum-sebelumnya. Jadi kita dapat orang ini rekomendasi dari teman kerjanya bapak. Katanya ini kenapa direkomendasi, karena temannya bapak punya saudara sama persis seperti itu. Dibilangnya ketempelan dan itu nggak sembuh-sembuh. Cuman bapak sempat dibilang, bapak udah siap belum cara penyembuhannya seperti apa? Kalau udah siap, monggo. Ini saya kasih alamatnya, saya kasih nomor teleponnya di daerah Magelang. Silakan berangkat ke sana. Kita pun akhirnya berangkat sekeluarga. Sebentar, jadi abang itu kan suka ngamuk-ngamuk gitu. Tapi abang itu kayak, kadang kan ada orang yang suka ketakutan kayak ngeliat apa gitu. Iya. Dia kayak gitu nggak? Enggak. Tiba-tiba aja, lagi duduk atau lagi nonton TV. Dia masih bisa nonton TV. Dia kalau ngeliat TV diem. Atau wah aja. Atau dia lagi jalan. Jadi kebiasaan dia tuh kalau di rumah suka keliling jalan rumah aja.
Kalau nggak duduk ya udah jalan keliling ke ruangan ini, tau jatuh, buak aja. Kita ngelihat dia kepalanya bocor atau itu udah bibirnya sobek itu udah biasa. Karena kebentur ubin apa kena lemari ya itu udah biasa gitu. Udah ngamuk-ngamuk ya udah. Kadang bisa sembuh sendiri atau kita dari pengobatan yang udah kita jalanin, misalnya ngasih kayak daun apa di kepret-kepretin atau ditaruh di kepalanya, lama-lama dia tenang lagi gitu. Tenang pasti udah habis tenang itu dia tidur. Ntar bangun begitu lagi dia jalan-jalan gitu. Gitu karena akhirnya ini pengobatan bisa dibilang gitu pengobatan terakhir kita sama orang ini gitu. Kita jalan dari Bekasi ke Jogja naik kereta dan kita harus bermalam di Magelang karena kita nggak bisa langsung ke rumahnya karena memang disaranin nggak boleh langsung ke sana. Tapi kita nginep dulu di satu tempat, keesokan harinya baru boleh ke sana. Syaratnya dari si bapak itu begitu. Akhirnya kita menuju hotel dan hotelnya tuh udah direkomendasikan oleh si bapak yang ada di Magelang. Nanti nginepnya di sini aja. Nah ini nggak terlalu jauh dari rumah saya. Dari Jogja ke tempat si penginapan ini, itu kita sudah 7 kali, sampai 8 kali berputar-putar tempat yang sama. Dan kita tidak menemukan hotelnya. Sampai si supir taksi, teman itu tahun 90-an kan nggak ada taksi, namanya omprengan. Sampai supir omprengan itu bilang, Pak, ini saya udah sering loh ke Magelang. Dan saya tahu alamat ini, dan memang saya tahu ini ada hotel ini. Tapi ini kita udah di sini loh. Yang kita lihat cuman area sawah aja, kosong. Nggak ada bangunan sama sekali. Malam nih, posisi? Malam. Pak, mohon maaf ya Pak, saya juga harus jemput orang lagi. Nggak bisa, saya harus temenin Bapak sampai nemuin hotelnya. Atau Bapak cari hotel lain deh. Saya cuma sampai di sini aja. Akhirnya kita diturunin tuh. Kita berlima diturunin. Ya udah kita jalan sambil bawa koper segala macem. Kita cari hotel sambil jalan kaki. Karena memang nggak ada angkot apapun itu, nggak ada angkutan sama sekali. Karena udah malam, pukul udah jam 10 malam tuh saya ingat. Akhirnya Bapak ngeliat tuh ada pelang gede gitu kan, ada nama hotel lah gitu. Kita ke situ, nginep, dan alhamdulillahnya nggak kejadian apa-apa. Gitu. Kita nginep di hotel itu. Waktu pas kita mau nyari hotel yang di omprengan sebelumnya nih, si omprengan si A, Bapak nanya, Pak ada kenalan omprengan yang lain nggak? Gitu, kita nanti booking di hotel. Karena kan Bapak wilayahnya di Jogja, takutnya kejauhan. Akhirnya kita dikasih nomornya kan. Kita panggil omprengan B. Nah Bapak nelpon si omprengan B. Nelpon buat dijemput gitu kan. Buat dijemput minta pagi hari jam 10 pagi minta dijemput. Kita tunggu tuh dari jam 10 sampai jam 2 pagi pun omprengan itu nggak datang-datang. Bapak udah bingung nih, kok nggak datang-datang nih omprengannya ini. Akhirnya pas sore hari Bapak nelpon lagi tuh. Nelpon, awalnya nggak diangkat-angkat. Wah Bapak udah sampai kesel tuh. Ini kita janjian sama orang bisa-bisa telat nih. Bisa-bisa nggak nyampe. Jangan sampai besok hari kita baru ke sana. Tuh. Akhirnya nelpon lagi tuh. Sejam kemudian Bapak nelpon lagi. Diangkat teleponnya. Dan di situ yang ngangkat anaknya. Lalu ini siapa? Bapak ini bukan saya anaknya. Loh Bapak kemana? Ini saya udah janji sama Bapak buat jemput saya loh di hotel ini. Oh Pak ini ya, yang hotelnya ini ya, jam segini jemput ya? Iya, kemana Bapak? Kok saya nggak dijemput? Ini saya merasa dibohongi. Terus anaknya bilang gini, maaf ya Pak, saya baru aja kelar dari pemakaman Bapak saya. Loh, maksudnya gimana? Bapak saya nggak bisa jemput Bapak. Bapak saya ketika jemput ke hotel yang Bapak inap, sekeluarga mengalami kecelakaan. Bapak saya ketabrak truk, udah meninggal di tempat. Dan ini saya baru kelar pemakaman. Bapak saya kaget kan. Meninggal, iya. Udah, kira udah. Kita kumpul di kamar, ngomong segala macem. Ini kenapa kejadiannya kayak begini ya? Ya udah, kata ibu ngasih saran. Udahlah Pak, kita jangan ada niatan buat ngobatin. Apapun bentuknya, kita jangan ada niatan ngobatin. Udah besok pagi kita cari omprengan lagi, kita liburan dulu. Udah, kira besok paginya si Bapak
dapat kenalan dari pihak hotel yang rumahnya nggak jauh dari hotel itu dan kebetulan bisa nganterin kita. Ya udah kita bilang, ya udah Pak, cari taman sekitaran Magelang, kita mau liburan, refreshing lah. Gitu. Akhirnya kita ke taman segala macem, liburan, makan dulu. Nah siangnya baru kita ke rumah itu. Itu kita nyebutnya ke rumah saudara. Ke rumah saudara. Nah setelah ke rumah itu, kita disambutlah sama bapak itulah. Kita sebutlah namanya Pak Surya lah, gitu bilang. Ke rumah Pak Surya, kita ngumpul di situ, di rumah itu ngobrol. Orangnya mungkin agak santai lah gitu, pakai celana pendek, pakai kaosan, santai aja gitu. Terus bapak bawa ke ruangan, di ruangan kayak sebuah kamar. Pak, ikut saya dulu yuk ke ruangan. Gitu. Gak lama kok, setengah jam aja. Udah akhirnya di ruangan itu setengah jam. Dan anehnya abang gue tuh di situ tuh tenang, santai aja duduk begini, tenang aja kayak mau tidur tapi nggak jadi, terus bangun lagi, terus tenang gitu. Biasanya dia kalau di tempat asing dia explore, dia berdiri, dia jalan, kadang dia ngambil barang apa gitu. Tapi dia nggak, dia duduk tenang, kayak nyaman gitu. Terus akhirnya bapak selesai keluar segala macam, tidak diberikan apa-apa. Tidak diberikan air, tidak diberikan ramuan atau apapun tuh nggak ada sama sekali. Kita disuruh pulang. Kita pulang. Nyampe pulang baru 2 hari kemudian bapak cerita kalau di ruangan itu bapak dipocongin, dikafanin. Disuruh tidur. Di ruangan itu udah ada kain kafan, udah ada. Tinggal tidur aja tuh, tinggal tidur dikafanin. Bapak bilang gak lama bapak ngantuk. Cuma pas sadar-sadar bapak tuh kayak di ruang gelap. Di ruang gelap itu bener-bener gak kelihatan apa-apa. Sampai tangan bapak aja dia merasa tangannya udah begini, itu gak kelihatan. Sayup-sayup bapak denger suara abang. Kedengarannya awal mulai dari belakang. Akhirnya bapak berbalik badan, bener ada sosok abang di situ. Jaraknya sekitar 10 meteran lah. Karena saking rindunya sama anaknya, bapak refleks nyamperin, datengin tuh. Tapi bapak nggak nyampe-nyampe. Bapak tuh cuma di situ aja, kayak lari di treadmill. Sedangkan abang posisinya katanya cuma ya begini aja. Cuman dia minta tolong, Pak, tolong Pak, aku udah nggak betah di sini Pak, tolong bawa balik, tolong Pak. Tuh. Ya nak, ini lagi nyobain ngobatin kamu, tapi nggak berhasil. Tuh bapak udah nangis di situ. Nah, sebelum bapak dipocongin, si Pak Surya udah bilang, apapun kejadiannya, jangan panik, jangan merasa takut. Apapun kejadiannya. Dan kalau udah merasa kejadiannya tidak enak, menemukan hal yang tidak enak, langsung merem aja. Bener. Nggak lama dari kejadian itu, bapak dari kaki itu merasa ada yang jalan. Dan itu ngelihat kalajengking banyak. Sampai ke paha. Gitu. Dia ngerasa kelihatan kalajengkingnya doang gitu. Sampai ke daerah pinggul. Nah ini udah mungkin waktunya dia harus merem. Pas merem, nggak lama pas melek, udah balik ke dunia nyata gitu. Udah dibuka kafannya segala macem. Jadi ada alasan kenapa kita balik dari Magelang tuh nggak dibawain air, nggak dibawain obat, apapun itu. Ternyata si Pak Surya itu bilang, kalau saya obatin dari pihak bapak ibu udah ikhlas belum? Karena kalau diobatin ini tidak ada istilahnya sembuh total, pasti ada yang kehilangan begitu. Dan akhirnya ibu memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan itu karena merasa belum ikhlas dengan hasil pengobatannya lah seperti itu. Dan Pak Surya itu bilang, Bapak kenapa bisa ketemu sama sosok anak itu ketika dikafanin? Karena Bapak berada di, menurut Pak Surya ya, berada di alam di mana bukan alam dunia, bukan alam kubur, tengah-tengah. Dan anak Bapak tuh lagi di situ, mati enggak, hidup enggak, rohnya yang nyangkut di situ. Dan kenapa Bapak ada kalajengking? Ya kalau nggak buru-buru Bapak balik, kemungkinan Bapak ya ikut juga gitu. Nah ini posisi anak Bapak tuh di situ, tengah-tengah. Ya
secara pengobatan ya memang tidak bisa sembuh secara total gitu. Ya kalau di total dari abang gue tuh kemasukan lah. Kalau kita bilangnya namanya tukar jiwa, karena jiwanya itu fisiknya abang gue, tapi jiwanya bukan. Itu total 8 tahunan. Dan kita ke pengobatan yang orang-orang ahli itu ya nggak yang bulan depan itu enggak, bisa setahun sekali kita ganti. Akhirnya kita dapat kabar si orang-orang itu meninggal, dan meninggalnya juga nggak ada yang enak didengar. Ada yang ketabrak kereta lah, ada yang jatuh dari gedung lah, apa, meninggalnya nggak ada yang enak. Nah kalau kita flashback selama 8 tahun itu kita ada kejadian apa, namanya sesuatu gaib itu kan mengundang yang lain. Kita banyak kejadian ya, terutama gue pribadi bakal cerita, gue sempet yang namanya sering banget ngelihat lemari kebuka sendiri. Lemari itu buka sendiri, padahal lemari itu dikunci, tapi suka buka. Lemari mana? Lemari baju. Lemari di kamar? Di rumah, di kamar. Kebuka sendiri, padahal lagi tidur kita. Di situ ada lemari kebuka. Padahal dikunci. Nah, kita takut atau kita keluar, kita masuk lagi, ya udah ketutup lagi lemari itu. Oke, sampai kita bapak tuh. Ada satu momen, gue pertama kali ketakutan sama namanya bentuk sesuatu. Dia bukan hantu, bukan setan, tapi kayak gini. Jujur, gue sempat trauma sama nama kayak gini, gara-gara kejadian itu. Kenapa? Karena waktu itu pas tidur, yang lain lagi pada nonton di ruang tengah gitu. Itu nonton film Sidul malam-malam, dan gue nggak ikut nonton, gue tidur gitu kan di kamar. Nah kamar gue tuh kebetulan di hadapan itu ada jendela, nah jendela kotak gitu kosong, nggak ada kacanya, dan itu langsung ke dapur. Nah itu gue tidur tuh asik tuh, tidur terus melek, terus tau-tau kayak ngerasa nggak enak badan. Disitulah muncul dari ini kan ada jendela gitu kan, dia muncul sini kain jahit nongol, pelan-pelan dia sampai ke tengah-tengah dan membentuk pola kayak segitiga gitu. Bukan bentuk orang atau segitiga gitu. Ini kayak gini, kayak segitiga. Jadi diem aja, dan gue tuh merasa ketakutannya minta ampun. Gue langsung lari keluar ke ruang tengah. Gue manggil abang gue, bilang, Mas, abang gue yang nomor pertama ya, nomor 1. Karena yang kedua udah nggak bisa dijak ngomong. Abang pertama, Mas, ayo Mas ke kamar Mas. Gue ngeliat setan Mas dah. Setan apaan sih? Udah lo liat kamar. Emang udah penakut aja gitu. Pas ke kamar ngeliat, ya nggak ada apa-apa. Iya, kotak jendela itu kosong. Udah, tidur. Udah tuh tidur. Ya bermalam-malam ya sering keteror. Tapi kalau wujud setan atau hantu itu cuma satu, yaitu tangan. Jadi gue pindah kamar karena gue udah ketakutan di kamar itu. Di rumah gue ada 3 kamar. Nah, akhirnya pindah ke kamar yang di deket teras. Sendiri nih? Berdua. Gue udah gak berani tidur sendiri. Akhirnya gue berdua sama abang gue yang pertama. Karena abang gue yang kedua mau gak mau harus tidur sama orang tuanya kan. Nah, akhirnya gue tidur situ. Sesudah tuh pas di malam apa gitu gue lupa. Gue kebangun. Karena merasa kaki gue ada yang nyolek-nyolek. Pas gue lihat ternyata tuh tangan. Tangannya kayak genderuwo. Tapi kalau genderuwo kan bulunya, kalau kita tahu kan bulunya banyak ya. Dia enggak, dia tangannya itu hitam bukan karena bulunya banyak, ada bulunya. Gue masih ingat ada bulunya. Tapi dia itu kayak bekas kebakar. Jadi kayak bekas ngelupas kulit ngelupas gosong gitu loh. Dan dia ada kukunya itu panjang-panjang. Kukunya tuh kayak mencong-mencong gitu kan. Kukunya hitam. Dia nggak megang begini, tapi dia nyolek-nyolekin kaki gue. Gue panik kan. Wah, saking takutannya gue nyoba buka jendela, gorden, nggak ada apa-apa, kosong. Pintu jendela juga jendela itu ketutup rapat. Gue udah nggak berani bangunin abang gue di sebelah, karena pasti gue jadi bahan ceng-cengan kan. Ya udah, akhirnya gue tidur lagi. Itu gue 2 kali kejadian seperti itu. Tapi akhirnya gue pindah posisi. Jadi abang gue yang tidur yang di dekat jendela, gue yang di posisi di kasur, dan itu udah nggak kejadian apa-apa. Cuman, gue keinget waktu itu pernah kejadian yang hampir rutin. Setiap setahun bisa 2 kali. Kejadiannya gini. Di malam tertentu, pasti ada hubungan dengan namanya kliwon. Itu pasti tuh. Sore harinya, bapak udah mulai nyajen segala macam. Dan malam harinya,
kita disuruh masuk kamar. Udah semuanya itu sampai abang kedua, semua komplit lah sekeluarga, satu ruangan kamar, dan kita nggak boleh keluar. Apapun yang terjadi nggak boleh keluar, udah tidur aja. Jadi satu kamar bareng-bareng nih? Iya, berlima. Bapak, ibu itu nggak di kasur, tapi ibu itu posisinya ada di belakang bapak, bapak berada di pintu. Bapak tuh kayak yang berdoa lah segala macam. Ibu pun juga sama pakai mukena, dia baca-baca doa. Pertama kalinya gue ketiduran. Pagi-pagi ngelihat ruangan udah berantakan. Gue mikir, wah jangan-jangan orang tua ribut. Berantakannya kayak ada bekas makan malam itu pada berceceran di lantai gitu. Bangku-bangku udah pada geser segala macem gitu. Nah akhirnya pas ada kejadiannya lagi, gue penasaran dong. Wah penasaran nih, ada apa sih? Kok disuruh masuk lagi ke kamar gitu kan. Gue berusaha untuk tidak tidur. Padahal itu entah kenapa tuh, kalau kejadian malam itu, abang gue yang kedua selalu pules tidurnya. Biasanya tuh dia kebangun, nggak bisa tidur lah hasilnya. Tapi dia selalu pules. Sama abang pertama gue juga gitu. Dibangunin, gue capek, gue tampol-tampol gitu kan. Nggak bangun-bangun gitu. Sampai akhirnya gue berusaha untuk terjaga lah. Berhasil tuh. Terjaga. Sempat tidur sebentar, sekitar berapa menit. Kebangun, gue ngeliat orang tua gue udah nggak ada nih. Bapak ibu udah nggak ada tuh di dekat pintu. Penasaran dong. Tapi gue pribadi nggak berani keluar kamar. Karena gue ngedenger ada suara kayak yang dua langkah kaki tapi kayak di lantai atas. Ramai gitu. Bak gitu, ada barang jatuh. Bak gitu. Ini apa ya? Apa papa mama berantem gitu kan. Udah mikirnya begitu kan. Kayaknya keluarga harmonis aja, nggak ada masalah. Akhirnya gue beranikan diri keluar. Gue sampai geteran tuh. Gue buka pintu, keluar. Terus gue ngeliat tuh, itu ruang tengah beneran berantakan. Tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Berantakan tuh. Menurut gue tuh nggak berani buat nyari. Ma, Pa, di mana? Enggak. Gue ngeliatin keluar. Dah, akhirnya ketakutan kan. Karena gue mikir rampok gitu kan. Besok pagi aja lah kalau kejadian ada apapun, besok pagi lah gitu. Pas abang gue udah bangun gitu. Udah, gue tutup lagi pintu. Gue tidur, gue kemulan sarung. Nah pas kemulan sarung itu, pintu kebuka pelan-pelan. Sampai mentok kena lemari. Klek. Nah itu gue ketakutan tuh. Aduh, pintu kebuka. Orang tua bukan ya? Buka sarung kan. Wah, kosong. Pintu udah kebuka, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Lalu gue masukin lagi tuh. Gue kesemutan lagi, ketakutan tuh. Akhirnya beranikan diri lagi tuh, buka. Set. Pintu ketutup. Akhirnya besok paginya nyamperin ibu, cerita, Mah, kemarin kemana mah, ini. Saya diomelin. Wah, dimaki-maki abis. Kamu tuh kok jadi anak udah pernah mau nurutin kata orang tua. Segala macem tuh, wah, diomelin pokoknya. Akhirnya udah, kalau ada kejadian gitu udah nggak berani lagi tuh keluar kamar. Cuman pas yang di paranormal yang terakhir yang ke Magelang, itu udah nggak kayak gitu lagi tuh. Udah nggak yang ada hal-hal harus masuk kamar segala macam. Udah kayak kehidupan normal, tapi ya udah sama si abang yang kedua ini yang begitu gitu kan. Tahun ke-8 itu, 8 tahun kita pas di situ, keluarga kedatangan anaknya sahabat bapak, teman-teman kantor lah, mau numpang nginep di situ, sekira 3-4 bulanan, dan dia ngeliat abang nih, dia tahu, oh pak anaknya ini ini mah bukan sakit atau gitu, bukan sakit biasa. Saya ada kenalan di daerah Kayu Manis, mau nggak kesana gitu. Kalau mau kesana, tapi dia bukan ahlinya yang gaib, dia hanya pengobatan herbal. Tapi dia tahu kok ini kenapa gitu. Jadi kita penasaran, ya kita semua kesana. Dan itu benar-benar tempatnya sangat-sangat terpencil dan nggak kejangkau motor aja, ngepas banget itu gang. Kita ke situ ketemu namanya, sebut aja namanya Pak Dekus. Nah Pak Dekus ini agak esentrik.
Kita nyampe ruangannya aja itu udah aneh. Kenapa aneh? Karena banyak botol-botol atau toples-toples yang isinya binatang-binatang yang diawetin. Kucing, kelinci, anjing, anak anjing gitu, bukan anjing, anak anjing. Kalau itu diawetin. Kalau kata dia itu salah satu bahan buat pengobatannya gitu. Dia tidak punya sesuatu hal yang bisa dibilang goib lah. Dia bukan ahli mistis apa segala macam. Tapi pengobatannya dia works. Dalam artian, abang gue yang kedua ini lebih tenang. Udah jarang ngedok, jarang ngamuk. Dan ketika dia mulai ngamuk lagi pun, itu pun gak lama. Paling semenitan lah gitu. Dan abang gue sangat menyukai herbalnya. Tanpa kita kita paksa minum, dia minta. Entah kenapa tuh dia minta. Mau lagi jamunya. Gitu. Dia minum, macam. Masih tenang deh. Dan ada keanehan yang sampai sekarang kita nggak masuk logika adalah ketika dia tidur, telapak kakinya pada pagi harinya kotor. Berasa dia tuh lagi jalan-jalan kemana saat dia tidur. Benar-benar kotor. Padahal kalau kita congkel pakai tangan, pakai jari gitu, congkel telapak kakinya tuh kayak ada tanah-tanah. Padahal nggak kemana-mana dia tidur. Dia mau kemana? Ruang pintu kamar dikunci, pasti itu. Dan selalu. Pasti kalau dia tidur gitu. Pernah juga kejadian, ini orang kan, abang gue tuh memang harus dipantau. Lengah dikit aja, dia tahu udah di luar. Lengah dikit aja tahu udah di jalan raya. Benar-benar harus dipantau. Pernah satu waktu kita kasihkan nonton film, dan bapak nanya, abang kamu mana? Paling ke kamar. Kan? Serius di kamar? Iya, paling di kamar. Lalu ibu ke kamar dong, ngeliatin, ngecek. Ternyata nggak ada. Oh, nggak ada Pak? Nggak ada Mas, cari yuk. Gitu. Akhirnya kita cari, nggak ada di ruangan dalam tuh. Di ruangan itu, di rumah. Ya udah, akhirnya kita cari keluar. Ketemulah dia di kolam. Kita punya kolam ikan, nggak gede sih. Memang di kolam ikan itu hanya ada lele. Karena bapak sangat suka banget merah lele. Dan dia posisi abang tuh lagi ngadep ke di baliknya kita gitu kan, ngadep ngebelakangin kita. Pas kita samperin, ternyata tangan kirinya lagi megang lele. Masih hidup tuh. Tangan kanannya di mulut. Lele tinggal setengah. Mentah-mentah dia makan. Dan dia nggak pedulin ada kita. Tetap makan. Udah buru-buru lah, mama ibu ngurusin lah. Ditaruh lah lelenya, suruh mentahin segala macem. Sampai, kamu kalau lapar ngomong, jangan makan sembarangan. Ternyata dia memang lapar. Gitu. Pas kita sajiin makan, dia makan. Lahap, segala macem. Kita pernah beberapa kali kejadian, karena ini berlangsung 8 tahun, berarti kita udah beberapa kali tuh ketemu sama yang namanya lebaran. Dan kejadiannya selalu sama, ketika pulang sholat, kita makan, keluarga kan makan opor. Pasti ada di opor itu, opor ayam, ada satu bagian yang tinggal tulangnya aja. Pas diaduk, diangkat, tinggal tulangnya doang. Bersih, daging-dagingnya nggak ada. Dan itu nggak ada ceceran kuah opor sama sekali. Nggak cuma lebaran, ketika ibu masak sarden, ada 4 potong sarden, taruh, tutupin tudung saji, kita mau makan, kita buka, sardennya tinggal 3. Hilang 1. Dan itu nggak ada ceceran kuah, nggak ada ceceran apapun. Kalau ada milik kucing juga nggak mungkin, karena di tudung saji. Kita bingung, tapi lama-lama ya udahlah gitu. Mungkin ada yang suka sama masakan ibu gitu kan, cuman wujudnya nggak bisa kita lihat. Ya udah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Banyak kejadian hal yang menurut kita tuh udah nggak masuk akal. Sampai kalau misalnya ada teman bapak yang punya pegangan, pasti abang gue yang kedua itu datang nyamperin, ngusir. Ngapain sini? Pulang. Kalau nggak pulang-pulang dia ngomong pulang, gitu. Dia pulang. Itu teman bapak yang punya pegangan atau apapun dah, yang ngerti dia nggak bakal mau ada orang kayak gitu ke rumahnya, ke rumah kita gitu kan misalnya. Sampai dia minta sunat. Wah, absurd banget itu. Kita lagi makan, tau dia kalau kita lagi ngumpul keluarga, kita makan, dia biasa di sofa tuh sambil mainin boneka monyet. Dia ada boneka monyet yang dia sayangin banget itu, sampai udah baunya kayak apa juga nggak boleh dicuci sama dia, pasti dikekep mau dia.
ada 5 menit Toto bilang gini, wah aku mau sunat. Wah nggak mau ya udah gitu. Kita wujudin lah. Kalau keinginan dia nggak diwujudin, mau seminggu, mau sebulan diomongin terus. Itu sama seminggu pun diomongin. Aku mau sunat. Gitu. Diomongin terus, kalimat itu bisa keluar terus. Udah kita bawalah ke daerah Jogja, daerah Sleman, kita sunat di situ, kelar. Cuman kayak mantrinya ini ngerti lah mahal-mahal gitu. Pas kita mau balik ditahan. Pak jangan pulang dulu, nginep aja yuk, nanti 2-3 hari. Apalagi ini sering nggak sengaja ngegaruk, darah lagi. Ya udah akhirnya kita tinggal di sana. Bapak sering ngobrol sama mantrinya. Ya mantrinya sih emang nggak bisa ngobatin, cuman ya ngasih beberapa saran aja gitu kan. Ya akhirnya kita pulang karena udah dirasa si abang ini udah bisa dibawa pulang lah, udah kering lah misalnya kita sunatnya juga. Tapi kering. proses sunatnya normal aja? Normal. Proses sunat selesai segala macam, abang dinyatakan udah bisa pulang, ya pulang. Pulang. Saya membayangkan ya, untung nggak nular ke Mas itu ya. Untungnya. Kalau misalnya berpindah medium gitu ya, apalagi Mas udah dewasa gitu, Nah, tahu-tahu minta sunat kan, wah. iya, dewasa minta sunat, repot juga, suruh sendiri malah. Ya sendiri aja sunat. Malu. Oke. Tapi lanjut lagi. omongan Mas Fajar jadi keinget. Ternyata tuh kenapa abang gue yang kedua tuh bisa begitu, nggak kuat. Intinya nggak kuat. Dia nerima warisan itu nggak kuat, jiwanya mental. Kalau kuat katanya normal. Cuman punya sesuatu lah yang orang lain nggak punya, gitu. Bisa jadi orang sakti lah atau apalah kayak gitu. Cuman kondisinya nggak kuat dan Pak Surya ini sempat bilang wajar kok semuanya yang udah berusaha ngobatin meninggal. Padahal yakin mereka ini pasti dalam hati mereka pengen nyerah. Kan kalau dia tahu ya kata gitu, siapa yang dihadapin. Saya sendiri aja saya udah siap. Kalau ditanya apakah Pak Surya meninggal, kita sampai sekarang pun nggak tahu. Karena kondisinya Pak Surya setelah ngobatin kita 3 bulan kemudian dia pamit ke istrinya, nggak balik-balik sampai sekarang. Istrinya pun menyatakan dia meninggal. Pak Surya itu sempat diteror beberapa kali sampai rumahnya dikirimin kain kafan. Dikirimin kain kafan, tahu dia ada yang ngetok-ngetok pas buka pintu malam-malam ada kain kafan. Sepasang lagi. Selalu teror seperti itu. Atau anaknya tahu tiba-tiba sakitan apa. Kata istrinya sempat bilang, ya ini resiko saya berani ngambil ini. Padahal dan nggak ketahuan siapa yang ngasih? Nggak tahu. Terornya itu? Terornya itu. Istrinya bilang, Pak Surya udah tahu bakal kejadian apa, makanya dia nggak berani ngobatin secara lebih. Makanya dibalikin lagi dulu, mau diobatin tapi resikonya seperti ini. Dan resiko ini bakal balik lagi ke dianya sendiri. Gitu. Dia udah nerima. Tuh. Nah kita balik ke si Pak Dekus. Kita ketemu dengan Pak Dekus ini. Pak Dekus itu tadi yang di mana ya? Yang di Kayu Manis. Kayu Manis. Yang herbal. Iya. Nah kira Pak Dekus itu sempat bilang, ini mau nyampe kapan? Sempat tuh kita main ke rumahnya, dia ngobrol, ini sampai kapan? Saya pun usia saya mungkin nggak lama, kan saya udah tua dan nggak mungkin juga pewaris. Saya nggak punya pewaris buat bikin ramuan ini. Dan cuma saya doang yang bisa, istri saya pun nggak bisa. Ini mau sampai kapan ya Pak? Begitu. Kalau mau, saya ada orang, tapi saya nggak mau kasih tahu siapa. Bapak sekeluarga nggak perlu kesana. Asal Bapak ikhlas, pengobatan dimulai. Ya udah, akhirnya Bapak sama Ibu udah ikhlas, dia ngomong ke Pak Dekus, ya saya ikhlas, kita juga udah capek, kita udah habis duit banyak dan sampai sekarang tidak ada kemajuan. Dan artinya sembuh lah gitu, nggak ada. Ya udah, gue pribadi nggak tahu kapan itu diobatinya. Sampai di kondisi waktu itu gue SMP kelas 1, gue lagi ngerjain pekerjaan rumah, gambar di ruang tengah. Tahu-tahu abang datang nyamperin. Dia biasanya nyamperin aja gitu, cuma ngeliatin orang gitu ngapain gitu. Tapi ini beda, dia nyamperin, dia bilang, Dek, Mas mau tidur, jangan diganggu ya.
Sudah, dia masuk kamar. Gue nggak ngeh tuh mas, gue masih gambar. Dek, mas mau tidur. Lah, normal. Dia tahu gue adeknya, dia bisa pamit. Ya udahlah gitu kan. Mungkin emang lagi ini aja lah gitu kan, dia dapat kosakata baru gitu, dia nonton apa dapat kosakata baru. Ya udah gitu, ngeliat gambar, nggak lama, gue denger suara ngorok kenceng. Gitu. Gue kaget kan, perasaan gue udah nggak enak nih. Akhirnya gue ke kamar tuh, gue ke kamar, udah ngeliat abang gue udah begini, dia tidur begini. Gue ngeliat tangannya udah dingin. Apa? Ini udah berbiru. Wah, panik gua. Gua keluar, ibu lagi nyapu. Mah ke kamar buruan. Pengen nangis, nan sedih gitu kan. Buruan ke kamar mah. Kenapa? Abang. Gemeteran tuh abang. Kenapa tuh? Ibu lempar sapu langsung ke kamar, nangis. Detak jantungnya udah nggak ada. Nangis kencang-kencangnya. Ya udah kamu ke tetangga, kasih tahu ke yang lain, abang kamu udah nggak ada. Apaan sih mah? Iya abang kamu udah nggak ada, abang kamu udah meninggal. Dengerin mama, buruan sana. Saat itu cuman gua sama ibu di rumah itu. Udah, gua ke tetangga tuh ngomong, bu, abang saya udah nggak ada, abang saya udah nggak ada. Pada kaget semuanya. Sampai ada satu tetangga yang bilang, udah kamu tuh pulang, udah biar emak yang ngurusin, emak yang ke masjid, emak yang ngatur ngomongin tuh. Udah kamu pulang. Akhirnya gue pulang segala macem gitu. Kalau nanya abang gue yang pertama kemana, ini terkait dengan permintaan terakhir abang gue. Jadi sebelum abang gue itu dinyatakan meninggal, sebulan sebelumnya abang tuh tahu-tahu panas. Sebelumnya pernah namanya sakit demam itu belum pernah. Baru itu dia panas. Ini abang yang kedua. Abang kedua tuh panas. Nggak bisa kemana-mana. Dia lemes, cuma bisa di kasur aja. Mau makan, mau apa ya di kasur. Dia bilang ke abang gua, abang yang pertama nih. Jadi abang kedua bilang ke abang pertama, bilang mau buah pala. Dia natap abang gua, mau buah pala. Nah, abang gue saat itu belum bisa menuhin janjinya. Baru yang pas hari dia terakhir itu, dia pagi-pagi berangkat ke stasiun Bekasi. Kan saat itu buah pala cuma ada di Bogor, manisan buah pala. Dia ke Bogor sama ceweknya. Dan di stasiun itu nggak dapat kereta sama sekali. Antara penuh atau dia kelewat terus. Dia lagi beli apa, kelewat. Balik lagi penuh. Itu udah katanya udah sampai berapa kereta gitu lah. Sampai akhirnya dia nyerah, pulang. Ya pulang kaget. Udah ada bendera kuning tegak di rumah. Dia semboyangan jalan. Nggak bawa apa-apa. Dia langsung ke ruang tengah, dia ngeliat adiknya udah tutup kain jarik. Dia udah tuh masuk ke kamar mandi, jedutin kepala. Merasa bersalah, telat. Permintaan terakhirnya aja dia nggak bisa nyanggupin tuh. Dan pas hari kejadian dia meninggal, gue telepon telepon bapak ke kantor, Pak pulang Pak, abang udah nggak ada. Oh ya udah, bapak tuh kayak udah tahu gitu, bapak kayak udah nggak kaget. Sudah beberapa hari kemudian bapak cerita pas pulang itu nyampe kantor pas di kantor dia telepon dari kamu, bapak pulang, bapak tuh bingung, di depan udah ada taksi, dia alasannya sih habis jemput orang, mau istirahat di depan kantor, terus ya udah bapak bilang lagi narik nggak Pak, narik ya udah pulang. Bapak tuh kerja di Cibitung, bapak tuh heran dari Cibitung ke daerah Pekayun itu plong, nggak macet, lancar, cuma setengah jam. Sampai supir taksinya nanya, bapak kenapa? Saya ngeliat kok kayak ada sesuatu hal. Iya, anak saya meninggal, ini saya mau pulang. Bapak santai aja ngomong gitu. Betul, supir taksi nggak mau dibayar, nggak mau, sampai uangnya tuh ditahan, nggak mau. Udah Pak, pulang Pak, pulang ke rumah. Sampai rumah ngeliat sebentar jenazah anaknya, sudah melukin ibu yang nangis sesungguhkan. Sabar ya, emang jalan satu-satunya ya ini. Gue pribadi
antara nangis atau enggak. Gue bingung. Bingungnya gini, gue pengen abang gue sembuh, tapi nggak kayak gini. Gue pengen abang gue tuh yang normal kayak dulu, yang bisa gue ajak main, yang bisa gue ajak ngobrol. Tapi kenapa pilihannya abang harus meninggal? Terus ya udah, mau gimana lagi gitu kan? Ya udah, abang dimakamin di kampung halaman bapak di Jawa Tengah dan semua berjalan lancar. Tapi gue pribadi nggak kemakam karena gue kondisinya sangat benar-benar kecewa lah. Gitu. Sangat kecewa kenapa harus selesai dengan kematian. Dan gue nggak expect bakal abang bakal meninggal gitu. Dan setelah abang gue meninggal itu ya udah, kehidupan kembali lagi seperti biasa tanpa adanya sosok abang gue yang kedua. Tapi pernah nggak ketika abang meninggal itu entah orang tua atau lu sendiri tuh dimimpiin atau mungkin ngeliat sosoknya gitu? Kehadirannya kalau kedatangannya dia tuh seringnya sih, kalau gue pribadi datangnya di mimpi. Biasanya tuh menjelang lebaran Idul Fitri. Oke. Pasti datang cuman ya mimpi-mimpi random. Tahu-tahu gue ketemu dia gitu. Dia nggak ada omongan sama sekali dan dia nggak ngucapin apa-apa. Cuman berdiri dengan baju koko putih, celana putih, di tangannya begini, minta peluk. Udah, peluk. Setiap gue ketemu dia di mimpi, gue peluk dia dan gue selalu bilang, maafin Ade ya kalau ada salah. Dan dia nggak ada ekspresi senyum atau apa. Dia cuman ya muka-muka nggak cemberut tapi muka biasa aja. Dan aroma badannya itu, gue biasanya kalau mimpi nggak bisa nyium apa-apa. Tapi kalau pas mimpi ada dia, gue nyium aroma badannya dia. Sama persis kayak waktu dia masih hidup gitu kan. Ya udah, kelar itu pasti gue bangun. Kadang-kadang gue nangis karena gue kangen gitu kan. Walaupun abang gue tidak normal gitu, udah akhirnya tidak normal selama dia hidup. Tapi gue ngerasa ya abang gue tetap lah gitu. Walaupun jiwanya itu udah bukan dia. Abang pertama, abang kedua, gue paling sayang abang kedua. Paling sayang sama dia. Makanya kalau tadi ngeliat foto-foto itu, paling banyak gue melukin dia. Karena emang gue paling sayang sama dia dibandingkan yang pertama. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, tapi karena abang gue tuh paling seneng diajak ngobrol. Dia kalau ngobrol, ya sini deh ngomong apa kamu gitu. Mau gue ngomongin ngalur ngidul tentang pahlawan lah, apa robot-robotan, dia selalu dengerin dan nyanggupin dengan feedback gitu kan. Emang iya kayak gitu. Sedangkan gue kalau ke abang pertama, tonton anak-anak, padahal juga masih anak gitu kan. Jangan kayak gitu, gue gak suka gitu. Dan abang gue tuh paling suka waktu dia masih normal ya ngajak gue tuh di teras ngeliat ikan gitu sambil ngeliat tuh deh ikannya deh lucu deh gitu. Lelenya tuh kayak gitu tuh kan lele kalau gede bisa kayak ikan hiu deh gitu. Itu napanya komunikasi yang bikin gue tuh kangen gitu. Karena gue tipe orang yang butuh teman ngobrol. Walaupun sekarang udah ada ChatGPT ya. Jadi abang itu meninggal di usia mau 17 tahun. Mau 17 tahun. 2 minggu mau 17 tahun ulang tahunnya dia. Oke. Nah ini mungkin yang banyak ditanya sama para Lang dan Ejal Satset gitu. Jadi sebelum abang mulai berubah gitu, abang tuh orang yang kayak gimana gitu? Abang tuh orangnya periang. Suka bercanda. Apa aja bercandain. Kadang bercandanya tuh kayak yang tau dia naruh cicak di kaki kita. Gitu. Dia nangkep cicak. Kayak gitu-gitu. Kadang suka yang, dek, ada temennya di luar. Terus samperin nggak ada. Begitu bercandanya begitu, iseng-iseng. Karena pemain karet, bekas dia makan, ditaruh rambut gua. Gitu. Ya mau nggak pakai minyak tanah kan. Zaman itu kan minyak tanah melimpah ruah kan. Pakai minyak tanah. Ya gitu bercandanya. Tapi itu nggak bikin gua kesel gitu. Dan dia orang yang seneng ngomong, paling rewel. Dan dia tipe orang yang nggak takut obrolannya itu bakal nyinggung orang. Kayak tukang agar-agar nih, tukang agar-agar pakai susu, dia saya bilang, bang pakai air mentah kan itu ya, digituin. Sama tukang es teh juga gitu, bang bikin ini pakai air mentah ya. Kata ibu saya pakai air mentah, makanya saya nggak boleh beli. Dia sejujurnya itu. Emang anaknya periang gitu, nggak pernah ngeliat dia nangis atau sedih, marah pun enggak. Tapi emang sebelum berubah total gitu,
Ada ngalamin kejadian apa nggak abang? Kejadian sih enggak, tapi secara sifatnya dia berubah jadi pendiam. Pendiam, banyak bengong, enggak yang wah kayak orang kesurupan tuh, enggak. Bengong lama-lama diajak ngomong udah gak nyambung, kayak orang depresi lah kayak gitu. Sampai sekolah pun biasanya dia belajar atau dia nulis apa, tau-tau ya udah sekolah cuma diem aja. Sebelum berubah abang rajin sekolah? Rajin sekolah normal. Paling suka dia termasuk murid yang disenangi sama teman-temannya. Dan itu ke dokter juga bukan cuma satu dokter sama psikolog, satu psikolog gitu kan berarti? Dokter saraf 2, psikolog 1. Dokter saraf 2 dan dua-duanya sama jawabannya. Itu yang Moski inget tuh ya? Nggak ada sakit apa-apa, normal semua kayak gitu. Bahkan biaya kita malah lebih banyak habis di dokter. Nggak ada sakit saraf sama sekali lah. Iya. Dan kena itu tadi gue bilang pas semenjak dia kena itu dia udah nggak pernah namanya sakit, demam, pilek, batuk, mencret pun enggak. Padahal udah makannya makan lele mentah kah, makan ayam yang belum digoreng juga, belum dimasak juga dia makan, itu nggak ada sakit. Jadi total abang itu berubah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun dia terus seperti itu? 8 tahun. Dan Moski menduga bahwa jiwanya itu seperti tertukar gitu ya? Tertukar. Dan kita sekeluarga ya sepakat bahwa apa yang ada di tubuh dia, bukan dia, fisiknya aja. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngeliat dia kalau lagi duduk, kadang kayak engkong-engkong gini gitu. Sampai kalau kita perhatiin tuh kayak orang tua, kayak mbah-mbah gitu. Sampai raut wajahnya pun kayak tua banget. Ya di momen-momen tertentu lah gitu kalau kita perhatiin itu. Karena kita lagi duduk rame-rame itu merhatiin dia, iya ya kayak mbah-mbah gitu. Tinggal dikasih rokok aja tuh, dia hisap itu rokok. Makanya nggak boleh, rokok kan nggak boleh buat anak di bawah umur. Oh iya. Iya, makanya nggak boleh ngerokok. Dan tapi kopi dia ya. Dan kopi pun dia maunya kopi pahit. Mintanya. Ya tapi ini mungkin guys ya, kalian bisa lihat gambaran situasi bagaimana mungkin keluarga Moski itu hidup di tahun 90-an dan ketika mengalami fenomena, ya kita sama-sama tahu ya bahwa kita diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, mengikuti ajaran leluhur selama itu membawa kebaikan gitu. Nah mungkin tradisi itu masih dipegang sama keluarga Moski di tahun tersebut ya. Ya mungkin juga di tahun ini juga mungkin udah berubah lagi gitu tradisi-tradisi itu. Pertanyaannya, sempat nanya nggak ke ayah ketika abang meninggal gitu, ini leluhurnya kemana gitu? Masih meninggal ya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali untuk menjawab pertanyaan di komen nanti. Ketika abang meninggal, kita nggak tahu nih kejadiannya seperti apa selanjutnya kan. Ini kita ya udah normal-normal aja. Dan ada waktu itu bukan lebaran sih, akhir tahun bapak pulang ke kampung kan. Waktu itu bapak masih kerja, pulang ke kampung, ke rumah mbah yang masih hidup gitu kan, ke orang tuanya bapak. Nah dia main ke rumah saudara-saudara. Nah saudara, baliklah bapak ke Bekasi. Dan saat itu kita lagi di ruang tengah, bapak ngomong gini, ternyata masih berlanjut. Hah? Gimana pak? Saat itu SMA, gue udah SMA kan. Oh, maksudnya gimana pak? Iya, apa yang pernah kita rasakan waktu itu, waktu zaman ada abang, itu masih berlanjut ke keluarga yang lain. Hah? Serius? Siapa? Kamu nggak tahu kan ini saudara jauh, pasti kamu nggak kenal mereka. Gitu. Tapi ibu tahu. Gitu. Siapa? Pak? Si keluarga C. Gitu kan. Hah? Serius? Dia? Kenapa? Anaknya masih inget kan, Mah? Yang suka bantuin bapaknya ke bengkel. Jadi keluarga itu punya bengkel. Oh, suka bantuin bantuin bapaknya ke bengkel? Iya. Si itu tahu kok. Sering kalau kita ke sana sering ketemu. Kenapa? Ya sama kayak anak kita yang kedua. Serius? Iya. Itu bapak
itu papa sedih. Papa bilang gitu kan, itu papa sedih. Papa kaget, tahu ibunya bilang gini, ya mas, udah lama nggak kemari. Ya ini ada kejadian, ya kita nggak tahu kenapa. Tahu, ya mungkin dia jatuh kepentok atau gimana gitu. Tapi kayaknya sih nggak ada luka di kepalanya. Ya ini anakku yang kedua, kayaknya sama kayak anakmu yang kedua. Kayak gimana maksudnya? Panggil. Nah, nyaut-nyaut kan. Akhirnya bopong. Pas keluar, bapak saya nangis di situ. Karena yang dilihat itu beneran mirip. Persis. Kayak anaknya yang kedua. Tapi ya pas dia udah sadar, ya anaknya saudaranya. Anaknya itu kalau dari sisi lah, buyut itu kan istrinya 3. Jadi dia itu keluarga di istri yang ketiga. Keluarga istrinya buyut yang ketiga itu. Jadi agak jauh kan. Ya, tapi kayak agak aneh sih sebenarnya. Memang keluarga ini ganjil. 5 tapi anaknya. Tapi yang kena anak kedua. Ya udah. Sampai bapak pun ya kesini-sininya setelah kita tahu kejadian seperti apa yang sebenarnya, bapak pun bilang, ya kamu usahain jangan punya anak ganjil. 2 aja cukup, atau 1, jangan ganjil. Kalaupun kamu nanti taunya anak ganjil, anak 3, usahain anaknya 4. Dan ya udah, sampai sekarang pun gue mentok di anak kedua. Dan gue gak mau lagi. Bukan, gue sih jujur gue gak mempercayain, tapi kejadian itu sampai sekarang bikin gue trauma. Dan gue takut. Karena memang dari keluarga gue keluarga pribadi dan buyut gue tuh memang dikenal sebagai orang yang ilmunya tinggi, dan suatu saat gue bakal selalu bersanding dengan hal itu, mau nggak mau gitu. Karena banyak kejadian di keluarga besar gue, ya banyak kejadian yang di luar logika, yang kalau bisa dibilang banyak yang juga meninggal yang seperti itu. Oke. Makasih Mas Moski udah Sama-sama. mau datang ke RJL dan bercerita pengalaman yang tentunya Sangat senang sekali. sangat tidak mudah ya untuk menceritakan hal ini, karena pasti akan menimbulkan trauma yang mendalam. Ya, trauma dan kenangan sih sebenarnya. Kenangan yang mendalam. Ya, sekali lagi makasih Mas Ya, Moski. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. Itu guys, akhir dari episode ini. Kalau menurut kalian sendiri nih, kira-kira fenomena apa yang dialamin sama Mas Moski ini? Boleh banget komen di bawah. Ambil baiknya, buang buruknya dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.